sekarang. Jadi kalau ada yang bilang itu Indonesia gelap, yang gelap kau bukan Indonesia. Jadi pejabat itu yang harus menentukan, karena dia mendapat amanah, mendapat mandat menjalankan konstitusi. Rakyat bisa menjadi kacau balau, kita sama seperti orang tua kan. Kalau orang tua nggak tegas, saudara sekandung, sedara, sedaging saja bisa berantem. Kalau tidak tegas jadi orang tua, atau orang tua pilih kasih. Tadi istilahnya Pak Anies adil betul. Jadi harus ada pemerintah lah yang berfungsi. Jadi kan negara baru berkembang, kayak anak-anak masih kecil, belum mengerti tentang keadilan, belum mengerti beda tangan kiri tangan kanan, maka orang tua lah yang harus membimbingnya. Jadi pejabat adalah orang tua yang membimbing. Jadi pejabat itu harus betul-betul tidak pilih kasih, juga tidak boleh merusak, memanjakan itu anak. Dan pejabat juga tidak boleh menerima suap, sehingga dia akan membengkokkan keadilan. Dia pasti memihak. Pejabat juga tidak boleh takut kehilangan jabatan. Kalau dia takut kehilangan jabatan, dia akan seolah-olah mendukung yang mayoritas walaupun melawan konstitusi. Nah, seorang pejabat yang baik itu jadi negarawan, sekalipun dia tidak terpilih, sekalipun dia disingkirkan, dia harus tetap menjalankan konstitusi sesuai sumpah jabatan. Kalau itu dilakukan, maka keadilan akan dinikmati oleh semua orang, baik yang besar, kecil, siapapun dia pasti menikmati. Jadi kalau seorang pejabat mulai berpikir, dia takut kehilangan jabatan, takut kehilangan uang, dia mulai bermain-main supaya dapat popularitas, maka rusaklah negeri ini. Betul Pak, kami yang gelap. Masa depan kami, rakyat-rakyat Indonesia yang biasa, masyarakat biasa yang gelap memandang masa depan kami. Bagaimana pengangguran semakin bertambah, lulusan perguruan tinggi tidak mendapatkan tempat yang layak dan tidak mendapatkan pembayaran yang layak ketika mereka bekerja. Beda dengan negara-negara lain. Mungkin Bapak mendapatkan privilege dengan para pejabat-pejabat lain, jadi tidak merasakan apa yang kami rasakan. Mungkin empati Bapak sudah mati. Mungkin sense of crisis dari Bapak sudah tidak ada. Kami yang merasakan bagaimana kami kesulitan dan saudara-saudara kami semuanya mendapatkan lapangan pekerjaan. Tetapi yang di atas malah berpesta pora. Kekayaan Bapak terutama naik begitu tajam ketika menjadi pejabat. Seolah-olah menjadi pejabat adalah bagaimana menumpuk kekayaan itu sendiri. Jadi Bapak jangan sombong untuk saat ini. Karena apa? Karena kami yang merasakan. Para pejabat-pejabat seperti Bapak yang tidak akan merasakan karena empatinya tidak ada. Atau mungkin jangan-jangan tidak punya hati nurani Bapak. kita semua harus kompak aja. Bahwa kurang, saya kira pasti sudah kurang. Kalau tidak kurang, ya kau pikir surga aja. Saya mau menuju ke surga. Jadi kalau Anda pengen semua perfect, ya kau pergi surga saja menuju ke sana. Begini nih, kalau berhadapan sama kaum boomers. Yang satu kalau dikritik, ndasmu-ndasmu. Yang ini kalau dikritik, bukan introspeksi, malah nyuruh orang ke surga. Niatnya pemerintah bikin super holding sekelas termasuk di Singapura. Tapi kalau mulut Luhut aja kayak gini, dikritik bukan introspeksi atau memperbaiki yang dikritik, tapi malah nyuruh orang yang mengkritik ke surga. Jangan pernah berharap super holding Danantara yang dibuat Prabowo bakalan kayak Temasek di Singapura. Possibility-nya bukan kayak Temasek di Singapura. Possibility-nya bakal kayak 1MDB di Malaysia, yang jadi mega korupsi, ajang bantaan para pejabat. Kenapa Danantara kualitasnya sulit menyamai Temasek di Singapura, tapi malah mirip dengan 1MDB di Malaysia? Ya lihat aja inisiator Danantara. Inisiatornya adalah tersangka kasus korupsi yang dipenjara 5 tahun. Burhanuddin Abdullah. Dan lagi, pengawas dari Danantara itu bukan dari lembaga penegak hukum sekelas KPK atau kejaksaan. Tapi yang mengawasi adalah ormas keagamaan dan mantan presiden. Dan jangan lupa, Danantara itu punya super imun ya. Lembaga penegak hukum sekelas KPK atau kejaksaan tidak bisa serta-merta memeriksa Danantara kalau seandainya ada dugaan korupsi, penyalahgunaan uang, atau fraud. KPK atau kejaksaan harus minta izin dulu kepada DPR kalau mau memeriksa. Ikut bukan? Jadi kompak aja itu nggak cukup seperti omongan Luhut. Kalau mau Danantara pejabat terkait atau penyelenggara negara harusnya mau menerapkan kritik dan mau memperbaiki sistemnya sendiri. Mau lebih terbuka, mau lebih transparan. Bukan malah menyuruh orang yang mengkritik itu. Ya, teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Rupiah diprediksi tembus 18.000 per dolar Amerika Serikat pekan depan. Ini faktor pemicunya. Nah, nanti kita akan melihat apa yang menjadi faktor pemicu kenapa bisa diprediksi dolar ini tembus 18.000 ya per dolar, teman-teman. Dan kalau kita melihat sekarang ini dolar sudah tembus 17.800, artinya bahwa ya ke 18.000 itu adalah
ya sesuatu hal bisa saja ya, bisa saja juga tidak. Nah, kita lihat apa yang disampaikan oleh Pak Ahok tadi teman-teman, ya, bahwa dia mengibaratkan seorang pemimpin itu bagai, atau pejabat itu ya, bagaikan orang tua bagi anak-anaknya. Artinya bahwa ya seorang pejabat harus bisa memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Sama juga di dalam keluarga, orang tua harus bisa memberikan keadilan bagi anggota keluarganya, bagi anak-anaknya. Tidak boleh tidak boleh pilih kasih dan lain sebagainya. Ya, harus juga bertanggung jawab terhadap anggota keluarganya. Nah, Pak Ahok mengibaratkan itu adalah bahwa pejabat itu seperti orang tua bagi anak-anaknya. Begitu juga dengan dia bagi rakyat. Artinya bahwa pejabat itu mengayomi, pejabat itu memiliki empati ketika ya masyarakat lapar, ya ketika masyarakat tidak memiliki pekerjaan, ya ketika masyarakat kesusahan, dan ketika masyarakat mengalami satu ketidakadilan, maka pejabat itu hadir di situ untuk menjadi jalan keluar, untuk memberikan solusi, ya, sehingga masyarakat itu nyaman terhadap pemimpinnya. Sama juga di dalam keluarga teman-teman, bahwa orang tua bagi anak-anaknya pasti tidak membiarkan anak-anaknya itu ya menderita kelaparan. Walaupun kadang-kadang terjadi kelaparan, tetapi dia berusaha untuk mencari nafkah, untuk mencari solusi supaya anak-anaknya itu tidak kelaparan, ya. Dan ini pendekatan yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Pak Ahok, bahwa itulah sebenarnya cermin pejabat Indonesia ketika mereka itu duduk dan dipercayakan oleh masyarakat, karena mereka dipercayakan masyarakat ya karena mengurus rakyat, bukan malah mengurus yang lain, bukan malah mengurus hal-hal yang tidak penting bagi masyarakat. Nah, silakan memberikan komentar Anda teman-teman. Sangat luar biasa sekali pendekatan yang disampaikan oleh Pak Ahok ini, dan kita mengharapkan nantinya Pak Ahok bisa menerapkan itu ketika dia menjadi seorang pemimpin, ya, apalagi di tahun 2029. Ya, Pak Ahok ini adalah salah satu kandidat yang terkuat yang digadang-gadang untuk maju sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Nah, di sini dikatakan rupiah diprediksi tembus 18.000 per dolar Amerika Serikat pekan depan. Ini faktor pemicunya. Nah, kita lihat teman-teman bagaimana faktor pemicunya ini. Pengamat komoditas dan mata uang Ibrahim Aswaibi memproyeksikan pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat AS berlanjut pada pekan depan. Bahkan diperkirakan bisa tembus level 18.000 per dolar Amerika Serikat dalam waktu dekat. Adapun hingga perdagangan siang ini, Jumat 29 Mei 2026, rupiah ditutup kembali melemah menjadi 17.874 per dolar Amerika Serikat. Nah, ternyata ya dolar ini sudah menembus 17.874, tinggal dikit lagi 18.000. Rupiah juga terkapar terhadap mata uang asing lainnya seperti Sing, Euro, dan lain sebagainya. Penurunan rupiah ini berbanding terbalik dengan indeks harga saham gabungan atau IHSG Bursa Efek Indonesia BI. Sesi 1 ditutup menguat signifikan sebanyak 87,69 poin atau 1,43% menjadi 6.217. Nah, teman-teman, kenaikan terdorong lompatan saham emiten Prajogo, Pangestu seperti Brand, kemudian Cuan, dan BRPT. Kemudian teman-teman, besar antara hari Senin pada saat libur atau Selasa, kemungkinan besar rupiah menyentuh 18.000 per dolar Amerika Serikat, ujar Ibrahim Jumat 29 Mei 2026. Nah, ini teman-teman, Ibrahim ini memprediksi bahwa
saat libur ya Selasa, Senin atau Selasa itu kemungkinan besar rupiah bisa menyentuh 18.000 per dolar. Menurut dia teman-teman, pelemahan rupiah tidak semata dipengaruhi respon Bank Indonesia atau BI, tetapi juga dipicu persoalan struktural di luar kendali otoritas moneter. Kita melihat bahwa pada saat Presiden mengganti Menteri Keuangan dari Sri Mulyani ke Purbaya, banyak sekali pernyataan-pernyataan yang berlawanan dengan pasar katanya. Nah, dia menyinggung bagaimana pertukaran dari Menteri Keuangan ini dari Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani kepada Purbaya Yudi Sadewa. Dan dia mengatakan di sini teman-teman tadi bahwa ya banyak sekali pernyataan-pernyataan yang berlawanan dengan pasar. Nah, kita lanjut. Yang menambahkan bahwa kondisi pasar juga dipengaruhi oleh keputusan Morgan Stanley Capital Index atau MSCI yang memicu gejolak di pasar saham dan juga berujung pada perombakan di tubuh Dewan Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan atau disebut OJK. Kemudian kita perhatikan ini teman-teman, di sini dikatakan selain itu Ibrahim juga menyoroti memburuknya defisit transaksi berjalan Indonesia. Pada kuartal 1 2026 defisit transaksi berjalan tercatat sebesar 4 miliar dolar Amerika atau setara 1,1% terhadap produk domestik bruto PDB. Angka tersebut teman-teman meningkat sekitar 96,27% secara tahunan dibandingkan defisit transaksi berjalan kuartal 1 2025 sebesar 0,149 miliar. Sementara secara kuartalan defisit transaksi berjalan meningkat 60%. Kemudian menurut Ibrahim teman-teman, kondisi tersebut membuat investor asing enggan masuk ke pasar obligasi maupun saham Indonesia. Nah, yang terjadi selama ini, pemerintah harus mencari utang baru, ujar dia. Penguatan dolar Amerika Serikat di dalam negeri juga dinilai dipicu fenomena fear of missing out atau FOMO di masyarakat, yang menyebut sejumlah investor domestik mulai memindahkan dana dari emas maupun tabungan konvensional ke instrumen valuta asing seiring penguatan dolar Amerika Serikat. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan atau OJK teman-teman, dana pihak ketiga DPK valuta asing tumbuh sekitar 10,87% secara tahunan pada April tahun 2026 ini. Pertumbuhan tersebut didorong kenaikan tabungan falas sebesar 23,12% dan deposito falas sebesar 22%. Nah, kemudian teman-teman, meski demikian, OJK menyebutkan bahwa porsi DPK falas terhadap total DPK masih berada pada kisaran 15% sampai 16%. Nah, selain faktor ekonomi, Ibrahim juga menilai teman-teman sentimen pasar juga dipengaruhi oleh kebijakan domestik, termasuk terkait pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia DSI yang diumumkan Presiden Bapak Prabowo Subianto pada tanggal 20 Mei 2026 ini. Ini membuat kekacauan tersendiri bagi pasar perusahaan-perusahaan tambang. Ini juga sudah memiliki kontrak jangka pendek, menengah, dan panjang dengan perusahaan lain, ujar Ibrahim. Nah, tentu ini ternyata banyak faktor dalam hal ini yang disampaikan oleh oleh Ibrahim teman-teman. Ya, dia menyinggung bagaimana tadi pembentukan mengenai Danantara dan lain sebagainya. Dan memang banyak faktor kenapa rupiah ini nantinya akan melemah dan menjadi 18.000 per dolar Amerika Serikat ya pekan depan. Kita menunggu teman-teman bagaimana hal ini, dan kita mengharapkan memang rupiah semakin menguat, jangan sampai semakin melemah. Silakan memberikan komentar Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.